Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok negara India beranggotakan Denny Putra Piliang, kemudian ada Rio Rizal Arsyad, kemudian ada Yosi Chandra Febrianti, ingin memaparkan hasil dari riset kami berdasarkan negara, yaitu negara India. Oke, pada topik pertama yaitu pengantar sistem keuangan. India memiliki sistem keuangan yang cukup kompleks dengan Reserve Bank atau RBI sebagai pengendali utama yang mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan sistem pembayaran. Nah, RBI ini telah meluncurkan inisiatif The Unified Payment Interface atau UPI untuk mempromosikan digitalisasi pembayaran. Namun, masalah seperti akses keuangan yang terbatas di pedesaan dan tingginya ketergantungan pada pemberi pinjaman formal menjadi bukti bahwa inklusi keuangan belum sepenuhnya tercapai. Kemudian untuk topik kedua yaitu kelembagaan bank sentral. RBI memiliki kerangka kelembagaan yang kuat berdasarkan Undang-Undang Reserve Bank atau RBI pada tahun 1934 yang memberikan otonomi operasional sebagai lembaga moneter utama. RBI bertanggung jawab atas kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, dan juga stabilitas keuangan. Meski telah berhasil dalam banyak aspek, tekanan politik terkadang mempengaruhi keputusan kebijakan seperti saat krisis fiskal yang menguji sejauh mana kelembagaannya dapat bertindak independen. Kemudian pada topik yang ketiga yaitu kedudukan dan perkembangan bank sentral. RBI didirikan pada 1935 dan telah berkembang cukup pesat menjadi salah satu bank terkemuka di dunia. Kebijakan inflasi berbasis target yang diterapkan RBI merupakan salah satu langkah signifikan untuk menjaga stabilitas harga. Namun dalam pelaksanaannya ada dinamika yang sulit terkait pengelolaan surplus dan pemanfaatan cadangan devisa yang menunjukkan perlunya perbaikan koordinasi institusional. Kemudian untuk topik yang keempat yaitu konsep independensi Bank Sentral RBI. RBI sendiri memiliki pada hukum untuk bertindak independen. Dalam praktiknya, tekanan politik sering kali membatasi independensinya, terutama dalam pengelolaan defisit fiskal pemerintahan. Di sisi lain, keberadaan Monetary Policy Committee atau MPC sebagai pengambil keputusan kolektif mengenai suku bunga adalah langkah maju menuju independensi meski demikian. Penguatan hukum dan juga kan diperlukan untuk melindungi RBI dari campur tangan eksternal, terutama di era disrupsi teknologi dan juga dinamika ekonomi global. Peran makro Reserve Bank of India. Bank Sentral India atau Reserve Bank India memainkan peran penting dalam mengembangkan literasi keuangan di India, terutama dalam konteks perubahan ekonomi dan keuangan yang signifikan sejak reformasi sektor keuangan pada tahun 1990-an. Reserve Bank of India memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan moneter negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Topik yang keenam yaitu kebijakan sistem pembayaran Reserve Bank of India. Sistem pembayaran adalah mekanisme yang memungkinkan transfer nilai antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Ini mencakup berbagai metode dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Tantangan sistem pembayaran Reserve Bank of India cukup banyak, berupa keamanan cyber, kesenjangan digital, regulasi dan kepatuhan, dan juga ada inovasi teknologi dan persaingan global. Topik yang ketujuh yaitu transmisi kebijakan moneter Reserve Bank of India. Serangkaian tindakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflation targeting merupakan salah satu transmisi kebijakan yang dimiliki oleh RBI. Kemudian ada interest rate atau suku bunga dan juga exchange rate, nilai tukar. Kemudian topik yang ke-8 yaitu kebijakan makroprudensial RBI, konsep dan aplikasi. Kebijakan makroprudensial adalah suatu pendekatan kebijakan yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mencegah terjadinya risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian. Menurut Ardeli dan Sofian 2016, instrumen makroprudensial RBI berupa provisi, bobot risiko atau WACC risk, selanjutnya ada loan to value ratio atau LTV, kemudian ada buffer modal countercyclical atau CCYB. Next. Selanjutnya, yang ke-9 ada pengantar stabilitas keuangan, yaitu pola perbankan sentral di India diambil dari model Bank of England yang dikenal memiliki sistem perbankan yang sangat maju. Di Inggris banyak sentral berfungsi sebagai bank-bank lainnya yang mengatur pasokan uang. Salah satu peran kunci bank sentral adalah sebagai pemberi pinjaman terakhir yang mengharuskan bank untuk mempertahankan rasio kas yang stabil. Efektivitas model ini sangat bergantung pada pasar security yang aktif, di mana operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan pada tingkat diskonto tertentu.
Yang ke-10 ada bauran kebijakan bank sentral. Bank sentral di negara-negara berkembang menstabilkan nilai tukar meskipun mereka mengumumkan bahwa mereka tidak melakukannya. Intervensi besar-besaran oleh Reserve Bank of India di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar, melemahkan saluran nilai tukar. Respons jangka pendek dari nilai tukar efektif real terhadap pengetatan kebijakan moneter yang tidak terduga menunjukkan bahwa saluran nilai tukar tidak penting dalam transmisi guncangan kebijakan moneter di India. Yang ke-11 ada Bank Sentral dan Komite Stabilitas Keuangan. Sistem perbankan India tidak hanya harus berbebas dan hambatan, tetapi juga harus mampu menghadapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh teknologi dan faktor eksternal serta internal lainnya. Selama 3 dekade terakhir, sistem perbankan India memiliki beberapa pencapaian luar biasa yang patut dicatat. Bank-bank adalah peserta utama dalam sistem keuangan di India. Sektor perbankan menawarkan berbagai fasilitas dan peluang kepada para nasabahnya. Semua bank melindungi uang dan barang berharga serta menyediakan pinjaman kredit dan layanan pembayaran seperti rekening giro, wasel, dan cek kasir. Bank-bank yang menawarkan produk investasi dan asuransi. Dikutip dari Manikyam 2014. Yang ke-12 ada Central Bank Digital Currency, yaitu mata uang digital bank currency atau disebut dengan CBDC adalah uang fiat atau tanpa kertas dalam bentuk digital yang diterbitkan dan dikendalikan oleh Reserve Bank of India. Digital Rupee diperkenalkan sebagai alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh bank sentral dalam bentuk digital. Ini seperti uang kertas, tetapi beda. Ini dapat ditukarkan dengan nilai yang sama seperti uang asli, yang diterima sebagai cara untuk membayar, alat pembayaran yang sah, dan cara yang aman untuk menyimpan nilai, dikutip dari Parish Associate Professor. Sekian dari kami. Oke, baik. Itu presentasi dari tim negara India. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.